Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Galih Haji Saputra, NIM 20200130055, Prodi Teknik Sipil angkatan 2020. Di sini saya akan mereview video pembelajaran estimasi biaya 1 dan estimasi biaya 2. Baik, estimasi biaya adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diidentifikasi dari suatu proyek. Semua biaya proyek diestimasi untuk mempersiapkan penawaran dalam bentuk pertama kontrak lamsam, kedua kontrak harga satuan, ketiga kontrak negosiasi dan harga maksimum yang dijamin, yang keempat kontrak biaya plus. Proses estimasi harus dijadwalkan untuk setiap proyek yang dimulai dengan tanggal pertemuan pra-penawaran atau pra-proposal dan penyelesaian saat penawaran atau proposal jatuh tempo. Dengan milestones pencapaian tersebut, sebuah jadwal diagram batang atau bar chart singkat harus dikembangkan yang menunjukkan setiap langkah hal yang harus dikerjakan pada saat tersebut ke tugas estimasi. Ada pula tipe-tipe dari estimasi biaya. Ada beberapa jenis estimasi biaya, yaitu estimasi biaya konseptual, yang ketiga estimasi biasa rinci atau detail, yang ketiga estimasi biaya semi rinci atau semi detail. Estimasi awal disebut juga sebagai anggaran kasar, skema estimasi atau estimasi konseptual. Estimasi ini tidak selalu akurat, dapat disusun dari sebuah kumpulan gambar konseptual. Dapat estimasi berdasarkan informasi terbatas dengan cukup menggunakan pertama meter persegi dari harga sewa landai, yang kedua harga perakitan, yang ketiga harga subkontraktor, dan yang keempat persentase tambahan untuk kondisi umum. Estimasi terperinci atau detail estimate yang pertama membutuhkan waktu paling lama untuk dipersiapkan, menghabiskan biaya paling banyak bagi kontraktor dalam hal sumber daya personel untuk menyelesaikannya, dan menghasilkan angka akhir yang paling akurat. Biasanya gambar dan spesifikasi yang telah selesai 60 atau 95% dikaitkan dengan estimasi terperinci atau estimasi rinci diperlukan untuk proyek yang merupakan penawaran lamsam. Proses estimasi rinci mencakup quantitative of rekap harga, estimasi awal subkontraktor, kondisi umum job site subkontraktor, dan pemasok kompetitif dan pilihan markup. Estimasi rinci ini dibuat untuk ruang lingkup yang telah dirancang dan ditentukan secara memandai seperti beton, struktural, dan baja, menggunakan kuantitas dan harga satuan yang terukur. Untuk pekerjaan yang tidak sepenuhnya dirancang, kontraktor akan menggunakan biaya perakitan seperti rupiah per meter persegi atau tunjangan atau allowance. Estimasi semi terperinci atau semi detail estimate, estimasi harga maksimum yang dijamin dan kontrak GMP atau harga maksimum yang dijamin atau guarded maximum price yang dihasilkan adalah campuran anggaran dan estimasi terperinci. GMP sering disiapkan saat proyek dinegosiasikan setelah menyelesaikan tahap pengembangan desain atau DD. Selanjutnya ada Work Breakdown Structure atau WBS. Struktur rincian kerja atau WBS untuk proyek tersebut adalah garis besar awal dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Sebelum quantitative dan harga yang rinci disiapkan, estimator harus mengembangkan gambar umum ini dari semua pekerjaan yang akan dimasukkan di WBS. Estimator harus mempelajari gambar dan
sosialisasi serta mengembangkan pemahaman yang baik tentang jenis proyek dan sistem membangun proyek yang disertakan. WBS akan terus berkembang selama proses estimasi, penjadwalan, dan pembelian subkontraktor. WBS disusun dari pekerjaan dari yang bersifat umum sampai dengan lebih rinci. Pada fase penyusunan awal WBS ini, tempat bagi estimator untuk memisahkan lingkup pekerjaan langsung versus subkontraktor. Keputusan mengenai lingkup pekerjaan mana yang harus dilakukan sendiri dan yang mana untuk disubkontraktorkan didasarkan pada beberapa kriteria di bawah ini. Yang pertama, ada subkontraktor memiliki spesialisasi dalam sebuah lingkup pekerjaan tertentu seperti jendela, baja, dan lain-lain. Subkontraktor mungkin telah memiliki estimasi harga tetap yang murah dari estimasi GC sehingga subkontraktor akan menanggung resiko penetapan harga. Yang ketiga, ada argumen mitigasi risiko di kedua sisi. Subkontraktor atau GC dapat melakukan pekerjaan lebih cepat, lebih aman, lebih murah, dan dengan kualitas yang lebih baik dari yang lain. GC akan mensubkontraktorkan proyek yang lokasinya jauh dari kantor pusat dengan pertimbangan bahwa biaya akan sangat mahal jika memindahkan seluruh sumber daya yang dimiliki dari kantor pusat ke lokasi proyek yang jauh. Berikutnya ada quantity take off atau QTO. Setelah struktur rincian kerja atau WBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Proses quantity take off dimulai urutan item pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Pengorganisasian pekerjaan estimasi dengan cara ini nantinya akan dibantu dengan penyusunan awal dan akan dibantu juga dengan pengembangan sistem pengendalian biaya proyek. Jumlah bahan yang dihitung dan diukur harus dikonversi secara matematis ke unit yang dibeli yang sesuai dengan harga unit standar. Misalnya, beton diukur dalam satuan meter kubik. Baja struktur juga dibeli dalam satuan ton. Lantai, plywood, dan wall sheeting dihitung dalam lembar. Estimasi jumlah limbah atau bahan sisa yang dihitung akan bervariasi dengan bahan pemasang proyek dan estimasi. Itu adalah penjelasan dari estimasi biaya video 1. Berikutnya saya akan mereview estimasi biaya video 2. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan estimasi biaya video 2. Yang pertama, penetapan harga atau pricing. Hal-hal yang menentukan dalam penyusunan estimasi yang tepat bagi kontraktor sebagai berikut. Penyesuaian harga. Yang kedua, subkontraktor. Yang ketiga, strategi tenaga kerja langsung. Yang berikutnya, struktur overhead, deficit, dan perhitungan biaya. Yang kedua, ada pricing self-performing work. Produktivitas tenaga kerja langsung itu bagian dari pricing self-performing work. Ada tingkat upah pekerja. Ada item-item yang perlu diestimasi. Yang keempat, ada harga material yang perlu diperhitungkan pada pricing self-performing work. Nah, yang pertama ada produktivitas tenaga kerja langsung. Adalah item yang paling sulit untuk diperkirakan, merupakan item paling berisiko dalam estimasi. Hanya dapat diperkirakan berapa jam yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. Diestimasi dengan satuan jam kerja per unit pekerjaan. Misal produktivitas pekerjaan pintu ini disebut sebagai unit atau satuan man-hour atau UMH. Yang berikutnya ada tingkat upah pekerjaan, ditentukan oleh perusahaan tempat bekerja atau lokasi kerja. Yang kedua, perjanjian serikat pekerja jika ada. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
keempat dapat berupa gabungan upah pekerja harian dengan mandor. Setelah itu ada ketiga item-item yang perlu diestimasi terkait dengan estimasi tenaga kerja. Yang pertama, pajak tenaga kerja, kompensasi pekerja, ada tunjangan serikat pekerja, ada visa atau jaminan sosial, dan ada asuransi kesehatan. Yang berikutnya ada harga material yang perlu diperhatikan. Sumber harga satuan material terbaik adalah dari pemasok. Pemasok diundang untuk memberikan harga pada saat yang sama dengan subkontraktor di awal proses. Sumber harga material lainnya adalah database harga di kantor pusat atau estimasi pada proyek sebelumnya. Yang ketiga ada penetapan harga pekerja di subkontrakan. Yang pertama, sumber harga subkontraktor terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri. Subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai satu dari langkah awal dalam proses estimasi. Dan beberapa subkontraktor juga dapat lebih awal memberikan GCS anggaran untuk cakupan mereka sebagai pemegang proyek hingga harga penawaran disempurnakan pada hari pelaksanaan pelelangan. Kontraktor umum harus memperkirakan cakup kerja subkontraktor dalam perusahaan untuk menyempurnakan anggaran kasar atau awal dan untuk memeriksa kewajaran tawaran subkontraktor yang telah diterima. Yang keempat ada job site general condition. Biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus. Mengestimasi kondisi umum job site juga sulit dan berisiko. Estimasi kondisi umum job site bergantung pada durasi pelaksanaan, sehingga kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek. Dalam job site general condition terdapat beberapa proses, yaitu memanfaatkan pengalaman masa lalu, estimasi jam kerja langsung, menghimpunkan masukan dari pengawas pelaksana proyek. Yang kedua ada durasi proyek, kondisi lokasi, kompleksitas proyek, pengiriman material dalam jangka waktu lama, cuaca, tenaga kerja yang tersedia. Itu sangat tergantung pada yang saya sebutkan tadi, ada kondisi lokasi, kompleksitas proyek, itu tergantung. Ada yang kelima, rangkuman estimasi. Rangkuman estimasi, sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi harus disusun dan digunakan secara seragam. Konsistensi bentuk rangkuman estimasi penting untuk memberikan tim estimasi proyek ikhtiar cepat dan nyaman sebelum dan selama hari pelelangan. Setelah itu, ada fee. Ini fee adalah keuntungan yang diinginkan ditambah biaya tidak langsung overhead atau pusat. Kisaran besaran fee berkisar dari 2,5% sampai 7,5% untuk pekerjaan komersial. Fee lebih besar 10% dan lebih tinggi untuk proyek sipil dan residensial. Nah, ini perlu sangat diperhatikan. Dan ada juga besaran markup dan presentasi juga dipengaruhi oleh jenis kontraktor, subkontraktor, dan pemasok. Baik, sekian dari review estimasi biaya video 1 dan video 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya bukan Rosi.